Kristus. Memasuki usia pelayanan pramuka yang ke-50 tahun, marilah kita bersyukur dalam menyiapkan dan mengarahkan hati melalui ibadah pagi ini yang diberi tema Berkarya Bersama Sahabat, yang dilayankan oleh Pendeta Robi Chandra, Komisi Kependetaan Sinode. Persembahan pujian kelompok vokal The Folk Glorify. Pengiring pujian Elina Sidarta dan Daniela Tasya. Operator LCD Sugi. Pemimpin liturgi Penatua Greti Tanidi. Lektor 1 Media. Kantor Randy. Lektor 2 Penatua Mulyawan Gunadi. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Komisi Pemuda mengundang pemuda-pemudi dalam usia 20 sampai 35 tahun untuk hadir pada acara talk show Financial Kingdom dengan tema How to Proper in Financial Management yang akan dibawakan oleh Penatua Rudi Kusnadi. Acara talk show akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2016 jam 3 sore di Ruang Yerusalem lantai 3 GKI Samanhudi. Pendaftaran dapat dilakukan di meja pendaftaran di hall setelah kebaktian 2 dan 3. Demikianlah warta lisan. Salam Pramuka, umat yang dikasihi Kristus Yesus, dalam kesempatan berbahagia ini, izinkan kami mengajak umat untuk turut bersyukur atas 50 tahun penyertaan Tuhan atas gugus depan Jakarta Pusat 431-432. Dirinya gugus depan ini merupakan salah satu bentuk perhatian majelis jemaat untuk pembentukan karakter anak-anak, remaja, dan pemuda gereja calon pimpinan gereja masa depan. Dalam sejarahnya, gugus depan JP 431-432 sempat hanya melatih satu anak saja. Namun, dengan penyataan Tuhan dan doa serta semangat para pembina, kegiatan gugus depan ini boleh berjalan 50 tahun. Dalam mencapai visi gugus depan, menjadi pramuka Kristen yang beriman teguh, berkualitas serta menjadi garam dan terang bagi masyarakat, ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi pramuka, khususnya gugus depan JP 431-432. Tantangan pertama mengenai jumlah peserta didik yang pasang surut. Pramuka harus bersaing dengan game smartphone atau game online. Tantangan kedua, jumlah pembina yang terbatas, khususnya pembina Kristiani. Pramuka sudah dianggap kuno, sehingga diperlukan inovasi kreatif agar pramuka tetap mampu menarik perhatian peserta didik. Pramuka harus menjadi kegiatan yang menyenangkan dan modern, tentu saja tanpa meninggalkan fungsi pembentukan karakter, pengajaran, dan pelatihan soft skill, seperti komunikasi, kepercayaan diri, dan kepemimpinan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kehadiran pramuka bermanfaat bukan hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi gereja dan masyarakat sesuai visi gugus depan. Umat yang dikasihi Kristus Yesus, jika kegiatan gugus depan ini sudah berjalan selama 50 tahun, melewati begitu banyak tantangan yang kita hadapi, itu semuanya adalah karena Kristus dan oleh Kristus. Oleh sebab itu, segala puji, hormat, dan syukur kita hanyalah bagi Dia. Seperti lagu Yesus berpesan yang akan dinyanyikan oleh anak-anak pramuka, biarlah lagu ini terus menjadi semangat bagi kita untuk terus bersinar bagi dunia ini. Bersinar untuk hormat Tuhan dan bersinar untuk sesama manusia mewujudkan visi gugus depan. Selamat ulang tahun ke-50 gugus depan Jakarta Pusat 431-432. Tuhan memberkati kita semua.
Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Tolong dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, dirimu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk rahmat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Untuk sesamamu bersinarlah. Sekali pramuka, tetap pramuka. Baden-Powell, Bapa Pandu sedunia, berkata, hal yang paling berharga dalam hidup adalah berusaha membawa kebahagiaan dalam hidup sesama. Umat yang terkasih, bahagia adalah ketika kita memberi. Bahagia adalah ketika kita berbagi. Bahagia adalah ketika kita berkarya. Bahagia adalah ketika kita menjadi berkat untuk sesama. Mulia-mulia namanya. Kemuliaan pun disembah.
Kebaktian syukur 50 tahun karya bersama GKI Samanhudi melalui Pramuka Gugus Depan 431432 hari ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mazmur 96 ayat 3 berfirman, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Umat yang terkasih, kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan secara berbalasan. Betapa banyak berkat yang Kau beri kepada kami, namun seringkali semua berkat itu hanya berhenti pada diri kami. Kami lalai berbagi berkat kepada sesama. Engkau memanggil kami untuk berkarya, namun kami sibuk dengan urusan kami masing-masing. Kami lalai berkarya bagi sesama. Bersama sahabat, sesungguhnya banyak karya yang dapat kami lakukan untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik bagi semua orang. Namun seringkali kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami lalai menjaga kebersamaan dalam memenuhi panggilan Tuhan untuk berkarya bagi sesama. Ajaib benar anugerah.
Terpujilah Allah karena Dia sudah mengampuni umat dan gereja yang telah mengakui dosa dengan tulus dan ikhlas. Allah memanggil kita yang telah diampuni untuk berkarya bagi sesama. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Aku serahkan
Saudara yang kasih, saat kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan, Tuhan tahu keadaan pribadi kita masing-masing, dan biarlah kita melalui puji-pujian yang akan kami naikkan pada pagi hari ini, dengan iman, berdoa, dan bersyukur kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Dengan imanku kuhadapi semua. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan iman semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan iman terus semua berlalu. Sebelum menghampiri Alkitab kita, mari sama-sama kita tunduk kepala dan berdoa. Kami datang dengan terima kasih dan syukur kepada Tuhan, karena sepanjang perjalanan kami, baik minggu lalu dan saat-saat sebelumnya, apapun yang kami alami, Engkau tetap memegang tangan kami dan melindungi kami. Ketika kami menghadapi sakit penyakit, ketika kami menghadapi masalah di pekerjaan, di keluarga, atau di mana saja, Tuhan tetap setia pada kami. Bahkan lebih dari semuanya, Tuhan tetap bicara pada kami. Dan pada hari ini biarlah Tuhan, tolong kami agar siap mendengar suara Tuhan. Sentuh kami pribadi lepas pribadi, supaya di tengah saat ini ada ruang yang besar di hati kami. Untuk suara Tuhan saja, supaya kami bisa mengerti, menikmati, tapi terutama patuh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau ada di tengah kami, saudara-saudara kami yang sedang resah, ada yang sedih, tertekan, sedang bingung, penuh kepahitan bahkan kemarahan, atau sedang mengejar-ngejar begitu banyak hal, biarlah pada saat itu Roh Kudus jamah dan berikan ketenangan, keheningan. Karena kami tahu ketika kami dengar suara Tuhan, sepatah katamu saja mengubah keadaan. Tidak ada yang menghentikan kuasa Tuhan. Karena itu Bapa, bicaralah pada saat ini. Kami anak-anakmu mendengarkan dan rindu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu Raja-Raja 18 ayat 20 sampai dengan 39. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia."
Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang nabi yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruh ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur, dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu, yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit pun itu penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Demikianlah firman Tuhan.
Mazmur 96. Segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan, nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain hamba, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya. Dan kekuatan pun kehormatan ada di takhta kudusnya. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kemuliaan hanya pada Tuhan, dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah, dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kepada bangsa-bangsa katakanlah, Tuhanlah Raja semesta, yang mengadilinya dengan benar, maka tegaklah dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Hai langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraklah. Sebab Dia datang mengadili dunia dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Galatia 1 ayat 1 sampai dengan 12. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia,
melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan pada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah payah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada puluhan prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakanlah. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang ikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang Tuhan kasihi, selamat siang semuanya. Untuk para pramuka, selamat ulang tahun, salam pramuka.
Hari ini kita merayakan ulang tahun ke-50, tapi apa artinya nanti kita akan lihat. Ya. Saya mulai renungan kita hari ini dengan satu cerita. Pada satu hari saya duduk dengan seorang wanita yang bekas anggota GKI Samanhudi. Ia pernah tinggal di Gunung Sari di sana, namun kemudian pindah ke luar negeri. Nah, pada waktu kami duduk bersama itu, saya kira-kira berusia 45 tahun dan dia berusia 26 tahun. Ketika dia curhat, ngobrol dan lain-lain itu di tepi pantai, tiba-tiba dia mengatakan satu hal yang mengejutkan. Om, di kota saya tinggal ini lebih mudah mencari pasangan hidup atau teman bercinta daripada mendapatkan sahabat. Celakanya Om, pasangan yang mudah didapat, teman bercinta itu mudah juga bubar. Setelah apa yang inginkan oleh dia didapat semua dan dia bosan dengan kita. Tentu saya tanyakan kepada si Noni itu, mengapa pendapatmu mendapatkan sahabat itu susah? Nah, saya ingat peristiwa itu karena tema kita bicara berkarya bersama sahabat. Saudara, kita hidup di kota besar, Jabotabek. Semua orang sibuk. Guru-guru berangkat dari Bekasi jam 5 pagi, naik kereta api, nyambung sama Transjakarta, supaya tiba di Pintu Air atau di Tanjung Duren 6:30 pagi untuk doa pagi. Pulang sampai di sana udah malam. Boro-boro ngurusin sahabat, ngurus diri sendiri udah repot, kata orang. Yang punya kerjaan bagus, satu rapat kerain rapat, perubahan terus-menerus terjadi. Boro-boro mikirin orang lain, mikirin kerjaan sendiri juga ada susah. Satu-satunya sahabat yang bisa kita dapatkan adalah melalui HP. Itulah banyak ibu-ibu jalan di mall sambil nunduk, tangannya goyang-goyang gitu. Suami orang ditabrak sana, tabrak sini, tabrak situ. Maaf Pak katanya, Pak Pendeta. Terus jalan lagi aja begini lagi. Cari sahabat. Karena ketemu sahabat tuh susah katanya. Kita tahu bahwa sahabat itu adalah seorang yang sering memberi kita kelegaan. Walaupun ibu kota ini memberikan kita banyak pilihan, banyak kesempatan, mau makan apa juga ada, dari soto Padang, rawon, mau cari kue tiaw Medan, apa juga ada, apalagi di Kelapa Gading tempat dekat kami. Ya. Kalau nasi uduk masih kalah sama Samanhudi dan Pecenongan. Namun di tengah begitu banyak yang Tuhan berikan di zaman modern, berapa banyak di antara kita yang kesepian? Mungkin pagi hari ini juga ada yang kesepian. Kesepian karena masalah kita, kesusahan kita nggak bisa ungkapkan pada orang lain. Jangankan sama orang lain, sama nyonya di rumah juga susah. Yang sonya juga susah ngomong sama suaminya. Suaminya bahagia, nyonyanya bilang, aduh bohwat lihat dia gitu ya. Suaminya nggak sadar. Saudara, mencari sahabat tidak mudah karena sahabat itu adalah orang yang memberi kita kelegaan. Mereka menjadi pendengar yang baik. Bisa curhat apa saja kita, dia coba mengerti. Bahkan dia bisa membantu kita melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Bahkan menolong ketika kita susah. Menghibur dan terutama meminjamkan duit. Memperkenalkan kita ke relasi mereka. Menegur, mengkritik, menikmati kegiatan bersama, atau sekedar ngobrol-ngobrol, lewatin waktu, kangen. Saya beruntung punya sahabat-sahabat. Baru ini saya ngamen ke rumah-rumah orang yang sahabat lama. Hanya karena ada satu pendeta butuh sesuatu, saya ngamen. Ini ada kesusahan gini, duit gue cuma segini, lo mau bantu gak? Di situ saya dapatkan sahabat sejati adalah orang yang mau ngasih pinjam duit dan mau membantu gitu ya, dan sebagainya. Nah, tapi yang terutama seorang sahabat saja bukan hanya berguna seperti itu, namun juga membuat hidup tidak terasa sepi. Ada yang mengerti saya. Berapa banyak jemaat datang ke gereja pagi hari ini, merasa tidak ada orang yang mengerti dia. Termasuk Tuhan pun kayaknya gak mengerti kesusahan kita. Dan ini gak jamin loh. Banyak duit gak jamin dapat pengertian dan sahabat lebih banyak. Lebih banyak kita punya, kita mesti curiga dia mau menjadi sahabat atau memanfaatkan.
Jadi saya mengerti apa sebabnya gadis tadi mengatakan begitu. Om susah cari sahabat, lebih gampang cari pasangan atau teman bercinta. Ini anaknya Ibu Ailing, anggota GKI itu yang tinggal di San Francisco. Kami duduk di tepi pantai waktu itu. Benar kata dia. Lalu saya jadi mulai mikir di Indonesia nih kayak apa? Kayaknya sekarang mirip juga ya. Tapi bagaimana di Alkitab? Cerita hari ini di Alkitab membicara tentang seorang Romawi. Orang Romawi itu lain sama orang Yahudi ya. Kalau yang Yahudi itu hidung bengkok, jenggotan, hitam tinggi gitu atau rada rendah. Dan fanatik katanya gitu. Itu pandangan orang Romawi terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap orang Romawi kafir. Hidup seksnya bebas. Ganas dan sebagainya. Tapi hari ini cerita tentang seorang Romawi. Pangkatnya perwira. Centurion kalau nama aslinya. Artinya kapten lah. Di bawah dia ada 100 serdadu. Mereka terlatih ilmu perang. Hidup keras, disiplin mati. Namun Alkitab menceritakan tokoh ini agak beda dari tokoh biasanya. Dikatakan perwira ini adalah seorang yang menghargai hambanya. Dia punya hamba, berarti ekonominya cukup bagus ya. Dan dia hargai hambanya ini. Nanti kita lihat bukan hanya menghargai tapi dia juga menyayangi. Di zaman dulu hamba itu seperti binatang peliharaan. Bisa dimanfaatkan, disuruh-suruh, ditukar, dijual, dibunuh sesuka hati. Tetapi perwira ini beda. Dia menghargai hambanya. Hambanya ini masih muda, anak-anak rupanya. Dan ini ketahuannya dari mana? Ketika hamba itu sangat sakit, hampir mati, si perwira itu tidak tinggal diam. Coba di rumah Anda punya pembantu, sayang sama Anda sayang sama dia. Tapi ketahuan dia nggak punya BPJS, Anda juga nggak punya. Lalu kemudian dia kena sakit, mesti ngobatin kanker payudara. 30 juta katanya. Sedangkan penghasilan kita tiap bulan 5 juta. Percayalah, mari saya doakan. Saya minta tolong saudara-saudara doakan. Tapi kita nggak keluar dompet kita, biasanya gitu. Biasanya gitu. Ya sudah nasibmu pulang ke desa herbal atau apa saja. Tapi nggak bela. Tapi perwira ini membela. Tidak putus asa. Namun dia sadar, dia boleh perwira yang hebat. Dia boleh punya kuasa atas serdadu. Dia mungkin ditakuti orang. Namun, kalau menghadapi sakit, penyakit, dan kematian, uang, kekuasaan, pendidikan, tampilan, tidak menolong banyak. Apalagi mau mati, itu batas kekuasaan kita. Betul kan? Kalau orang mengatakan, Bu, maaf, Ibu kena kanker stadium 4. Ya, saudara-saudara, mau punya apa juga, kita tahu. Kita tiba pada batas kekuasaan kita. Namun Alkitab mencatat bahwa perwira ini tidak menyerah pada keadaan seperti itu. Ada beberapa hal yang dia lakukan. Pasal 7 ayat 3 mengatakan, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, yang menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang. Yesus datang menyembuhkan hambanya. Jadi perwira ini di tengah galaunya, tahu masalah yang berat pada hamba yang dia sayangi itu, dia dengar Tuhan tentang Tuhan Yesus. Dan dengar tentang Tuhan itu populer. Ini adalah mujizatnya hebat. Dia menolong orang banyak dan berkuasa. Tapi penuh kasih. Saudara-saudara, di zaman dulu seperti zaman sekarang, kita banyak mendengar macam-macam. Mungkin sudah dengar bahwa film X-Men gak sebagus yang sebelumnya. Mungkin kita dengar ini. Kita dengar lagu Mazmur, kita dengar. Tapi seringkali apa yang kita dengar masuk sini, keluar sini dilupakan. Biasanya gitu kan. Tapi tidak dengan si perwira ini. Saya mau tanya lagu tadi Mazmur kalau dimatiin nyanyi lagi bisa gak? Chordnya aja. Belum tentu. Tapi kalau lagu yang lain yang kita dengar mungkin kita ingat. Dering teleponmu di pagi hari, kau di sini dan aku di sana. Itu ingat, kalau ini gak diingat gitu. Heran kan? Ya, nggak tahu lah anggota GKI mungkin lagunya susah-susah sih ya. Tapi perwira itu tidak demikian. Ketika mendengar tentang Tuhan Yesus, dia yakin ini ada jawaban terhadap masalah saya. Dia tidak hanya mendengar dan berdiam diri lewat sini. Ia menyuruh, nah ini hal yang kedua. Setelah dengar dia nyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi, itu majelis agama.
Kalau di kita MUI, ya, Majelis Ulama Yahudi datang kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi ayat Alkitab ini sederhana, tapi kalau Anda baca pelan-pelan, ini Alkitab kan dibuat sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu seringkali menyelipkan kata-kata kecil, koma, dan itu maknanya mendalam. Dia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi. Majelis ulama disuruh sama penjajah. Kan aneh. Sekali lagi, orang Romawi yang menjajah orang Yahudi, dia menang secara senjata. Tapi orang Yahudi benci sama mereka dan coba menteror ini, apa saja yang dilakukan. Jadi mestinya nggak ada orang biasa mau nolong dia. Bahkan mungkin orang lain kalau melihat orang begitu, rasain lu, dosa sih lo. Tapi dia minta tolong pada penatua Yahudi itu. Dan orang Yahudi itu melakukan. Dan yang ketiga yang dia menarik adalah dia bukan hanya datang minta tolong, yang dia minta tolong adalah bawa Tuhan Yesus supaya datang dan menyembuhkan hambanya. Apa artinya? Di balik tindakan-tindakan itu saudara, sang perwira mengorbankan sesuatu yang luar biasa. Biasanya ia punya status yang tinggi, dihargai orang, ditakuti, berkuasa. Dia yang kasih perintah sama orang. Tapi kali ini dia datang bukan dengan orang berposisi kuasa, tapi tampil sebagai orang yang meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Minta belas kasihan. Siapa Tuhan Yesus itu? Seorang guru agama zaman itu, rabi, tapi bukan rabi resmi. Rabi kecil-kecilan yang gentayangan dari sana sini. Dai lah kayak kita itu. Yang kalau ke Klaten, Gelanggu tuh ada dai-dai gitu yang luar biasa. Tapi sangat menarik, dia bersedia melupakan bahwa dia orang penting, mengakui aku terbatas dan engkau pemberi jawaban terhadap masalahku. Lebih menarik lagi dari Alkitab ini, ada cerita ini, ada bagian lebih aneh lagi. Kalau Anda baca dengan Alkitab dengan sungguh-sungguh tuh dia jangan baca Alkitab jangan cepat-cepat ya. Jangan cepat-cepat ya. Kalau baca SMS boleh cepat-cepat, ini susah sih kebiasaan ya. Baca Alkitab gitu, cepat-cepat gitu ya. Jadi pelan-pelan. Di sini dikatakan mereka datang pada Tuhan Yesus. Jadi sesuai dengan keinginan si perwira. Ya. Mereka datang ayat 4 itu, lihat di sana. Ia datang, ada kata yang aneh nggak? Ada. Dan dengan sangat mereka meminta. Jadi bukan sekedar datang, sungkan diminta tolong sama dia. Nanti si penjajah marah kalau enggak. Ya udah deh. Rekanan bisnis, ya udah dilakukannya. Padahal dikasih nggak dikasih masa bodoh, enggak. Dia datang dengan sangat tolong Pak, tolong dia. Ya, kalau pakai bahasanya aslinya mungkin ngomongnya, Rabi tolong. Itu wapunya hopeng, ya, orangnya hao, ya, orang baik. Tase wode fangyo. Kira-kira begitulah. Dia orang baik, tolong dibantu. Bukan sekedar minta tolong aja, tapi dia orang baik. Kenapa? Rupanya ada hubungan khusus antara majelis ulama ini dengan perwira itu. Sampai dia mau melakukan hal itu. Wajarnya kan gak begitu. Biasanya kan karena kita gak suka sama seorang. Kalau seorang kena sakit dalam hati kita doakan, Tuhan kasihani dia. Tapi kalau waktunya ambillah dia Tuhan. Senang kita kalau dia orang kenapa-napa. Musuh kita. Majelis yang kita gak suka doa, Tuhan angkat dia lebih heran ke kerajaanmu. Gitu. Aneh kan gitu ya. Saudara, ini tidak begitu. Sungguh-sungguh ada kata sangat. Tuhan tolong, ya layak engkau tolong. Rupanya nih hopengnya, sahabat, teman. Kenapa? Baru ketahuan di ayat 5 itu. Sebab dia itu Tuhan mengasihi bangsa kita dan dia menanggung pembangunan rumah ibadat. Jadi perwira ini memang teman mereka, sahabat. Ia peduli pada orang lain. Ia bahkan mengasihi orang dijajah orang Romawi. Ia peduli sama hamba yang sakit. Ia bersedia memberikan dana untuk kepentingan ibadah orang Yahudi. Ia juga bersedia merendahkan diri demi kesembuhan hambanya. Luar biasa. Luar biasa ini. Seorang yang sangat luar biasa. Tapi nanti Anda lihat lebih banyak rahasia di cerita ini. Yang lebih indah dari cerita ini bukan karena orang itu begitu hebatnya. Sangat tidak biasa. Yang sangat luar biasa adalah saya sendiri lama mempelajari itu.
Ketika melihat ini saya lihat tafsiran-tafsiran macam-macam ayat pendek ini. Saya curiga, kalau satu teks ada begitu banyak tafsiran, ini ada yang gak beres. Berarti banyak rahasia di dalamnya. Sekali lagi orang Yahudi kalau nulis pakai bahasa Yunani pun banyak rahasia. Dan satu malam saya berdoa, Tuhan tolong, apa sih maksudnya ini? Gitu. Dan saya temukan di sana, memang perwira itu peduli orang lain, peduli bangsa Yahudi, murah hati, punya sahabat. Tapi yang terutama, dia punya keyakinan yang sangat besar bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan si hambanya yang dia sayang. Waduh, ini kelebihannya. Dia punya keyakinan yang orang lain mungkin ya yakin, tapi ya orang lain ditolong saya. Ya begitulah gitu ya. Tapi dia yakin sampai minta-minta gak malu, bayar harga untuk keyakinannya. Saudaraku, cerita masih berlanjut. Di ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan Yesus pergi bersama-sama dengan penatua itu untuk ke rumah dia. Tapi tidak jauh dalam perjalanan menuju ke sono, perwira itu mengirim sahabat-sahabat lain dan menyetop perjalanan. Bicara pada mereka. Sahabat-sahabat itu, bicaranya apa? Tuhan, jangan bersusah-susah. Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara-saudara, ayat ini aneh. Sebelumnya kan dikatakan dia suruh penatua Tuhan datang, bilang supaya Tuhan datang menyembuhkan. Sekarang udah datang, jangan datang. Ayat ini ditafsir bermacam-macam. Salah satu tafsiran yang paling gila adalah orang ini punya dosa tersembunyi di rumahnya. Gitu. Film porno mengkali apa nggak ngerti deh gitu ya. Maklum dia bujangan. Busa juga dugaan kalau menurut pendapat wanita, ini karena dia bujangan belum kawin, rumahnya berantakan, celana dalam kemana-mana gitu ya. Kalau bujangan begitu, hari ini dipakai buat panci, masak, besok dipakai buat mandi. Biasa bujangan, gitu loh. Nah, dia tidak merasa layak menerima Yesus di rumahnya. Itu perkiraan orang. Tapi sebenarnya bukan itu. Orang ini sangat tahu diri, tetapi ada yang lebih dalam. Dan semua itu dia sampaikan kepada sahabat-sahabat melalui dia merasa tidak pantas ngomong sendiri. Kenapa? Lepas dia memiliki kuasa, memiliki pasukan, memiliki hamba-hamba, memiliki sahabat, ia tetap merasa tidak layak dikunjungi Tuhan. Alasannya apa? Ayat 7 dia katakan, sebab itu aku menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Aku ini prajurit gitu ya, nggak pantas engkau datang. Kenapa? Cukup katakan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Aku ini atasan. Sebagai atasan aku bilang, anak buahku nurut. Suruh datang, prajuritku datang. Suruh pergi, mereka pergi. Itu prajurit Roma. Suruh nyerbu di depan walaupun tombak nganga, nyerbu rame-rame. Itu kebanggaan mereka. Dan lain-lain. Dia sendiri biasa terima perintah. Dan karena itu dia katakan ayatnya, dengan kata lain, enggak usah Tuhan datang. Engkau adalah komandan kami, atasan kami, engkau yang paling berkuasa. Enggak usah datang, cukup dengan satu perintah, dengan satu kata. Semua di dunia akan patuh kepadamu. Sakit, penyakit, kematian, kuman-kuman, alam semesta akan nurut kepada Tuhan. Karena engkau yang berkuasa di atas segala-galanya. Dan karena itu respon Tuhan Yesus sangat menarik. Ada rahasia lagi. Jadi kalau baca Alkitab, majelis muncul lama-lama, lebih lama dari anggota jemaat. Makin lama baca Alkitab, pantas diangkat majelis. Kalau enggak, kurang pantas. Barangkali. Ayat ini menarik sekali loh. Dikatakan Tuhan Yesus jadi heran. Di dalam perjanjian baru hanya 2 kali kata heran dikenakan pada Tuhan Yesus. Pertama ketika lihat Yerusalem, kok cepat ya imannya berubah, bebel. Kali ini juga dia heran melihat iman. Sampai dia berkata, ini lebih besar imannya. Belum pernah iman kutemukan kayak gini di tengah orang Israel. Ini barang langka. Kenapa? Bukan para tua-tua yang mengenali siapa Tuhan Yesus. Mereka hanya kenal dia sebagai rabi. Bukan orang banyak
yang sekitar Tuhan. Bukan murid-murid yang tiap hari sama dia. Tapi seorang Roma ini yang mengatakan, ini yang berkuasa di atas segala-galanya. Sehingga tidak usah datang, cukup kata itu cukup. Dan memang dia nggak datang, nyatanya sembuh. Saudaraku, itu observasi kita ke dalam teks ini. Saya biasa dengan observasi lalu kita interpretasi atau kita pelajari, tafsirkan, simpulkan dari cerita ini. Apa yang Tuhan ajarkan kita pagi hari ini? Pertama saudara, di dalam hidup masalah, kesusahan, kegagalan, penderitaan bisa ada. Jangan bilang karena orang GKI yang lama dan paling setia, GKI yang namanya harum, GKI di mana banyak orang cinta Tuhan, yaitu namanya Samanhudi, maka nggak ada sakit penyakit. Bisa saja, bisa saja. Dulu orang Samanhudi kalau ketemu sama saya, cincin lu baru. Sekarang cincin gua di sini ringnya ada 4. Ringnya tuker tempat. Apa kalau majelis pendeta kagak bakal kena ring? Bisa aja. Bisa aja. Apa bisa terjadi bisnis berantakan? Bisa. Walaupun anak Tuhan. 35 tahun bikin toko kelontong mati-matian ke orang Kristen. Dengan susah payah. Nggak lama lagi muncul Indomaret sebelahnya. Super Indo, Alfamaret, Alfamidi. Waduh, berkeliling, AC lagi. Yang jaganya lebih ini, yang di sini jaga empek-empek, mencim-mencim. Nah yang muda pindah ke sono semua, 30 tahun boksu, bikin nih bisnis. 2 tahun, 3 tahun terakhir nyungsep, mau tutup aja deh. Bisa kan kejadian begitu. Anda jualan pita mesin ketik dengan susah payah beratus tahun, barangkali. Nggak ada yang pakai mesin ketik lagi. Yang jualan Alkitab bakal akan rugi juga. Orang nggak pakai Alkitab, pakai Alkitab. Nah, Alkifon, Alkitab bisa aja. Coba buka Yohanes 5:13. Lagi lobet Pak Alkitabnya, buset. Saudara-saudara, bisa terjadi jual Alkitab pun turun. Dunia itu aneh. Masalah bisa terjadi. Kalau anak kita besarkan dalam nama Yesus dengan keluarga, PA segala macam pasti beres. Anak bisa beres, menantu kan anak orang lain. Jamin dia baik. Kita belum mati, udah dah. Sayang, papamu udah lakcap cit. Doain aja sampai bertemu. Lah, kita main golf disuruh udahan. Yang bener aja, mentang-mentang kewe gede. Nah, bisa kan kejadian begitu. Dan jangan merasa kalau anak udah kita kawinin, tugas gue kelar. Kagak, itu baru mulai saudara-saudara. Persoalannya lebih gede nanti kalau udah balik. Gitu ya. Di dalam hidup kesusahan bisa, penderitaan bisa, kegagalan bisa. Makin tinggi posisi Anda, makin besar bahaya-bahaya sekitar Anda. Karena orang yang merasa pingin ngikut, nyaingin, ngejelekin itu banyak. Mau jatuhin, ngerusakin kita banyak. Itu dia kita mesti berdoa buat banyak pemimpin kita, para pebisnis di tempat-tempat strategis, supaya Tuhan lindungi mereka. Dalam hidup juga bisa terjadi kesedihan. Saya sedih 18 teman pribadi meninggal, anggota GKI kita, penatua, pendeta dan lain-lain. Kita dalam hidup bisa terjadi keputusasaan. Kok Tuhan saya tuh udah berikan semua buat Tuhan, anak saya didik, saya sungguh-sungguh kok begini jalannya. Bernangislah kita, menjeritlah. Tak tersembunyi kuasa Allah, yang lain ditolong saya tidak. Loh, kok jadi begitu saudara-saudara? Bisa juga ada timbul kepahitan. Nih suamiku sayang sama-sama susah, kok udah begini, badan saya udah geber-geber, anak udah 4. Dia makin ganteng, kok sekarang yang dilihatin bukan mata saya, mata yang satu lagi, gitu. Suaminya gara-gara ngirim SMS, selamat tidur sayang, sampai ketemu di alam mimpi, kecupanmu kurasakan Tina. Kirim ke istrinya, namanya si istri Silvi lagi, aduh salahnya lagi. Salah sambungkan SMS-nya, kebiasaan, jadi ribut. Bisa terjadi. Namun semua hal itu juga saudara-saudara, kalau kita lihat dari firman Tuhan,
Bukankah kesusahan, sakit, penyakit, kerugian itu bisa bahkan menjadi kesempatan bagi kita merasakan kuasa Tuhan lebih penuh. Kesusahan itu ketika kita di dasar hidup, di situ kita bisa merasakan tangan yang begitu kuat tetap mengangkat. Betul nggak? Kalau di Betania amin, amin. Kalau GPDI amin. Kalau GKI, pikir dulu boksu katanya. Cilaka. Wah cilaka. Saudara, bener nggak ketika kita di sana sakit, kenapa? Ketika itu semua terjadi, yang satu hilang, teman, sahabat, dan kita juga menjauh, kita nggak mau ceritakan, kita nggak mau cerita. Mana ada istri suaminya selingkuh cerita di Facebook, teman-teman perhatian, laki gue selingkuh, tolong didoain, nggak ada. Wah itu langsung viral itu, seluruh dunia itu sampai, nggak ada, nyimpen, muncul ke gereja sekali-sekali aja, tuh repotnya tuh. Nah, namun kita lihat yang pertama di ini, semua bisa ninggalkan. Tapi ketika minta pada Tuhan Yesus, datang Bapa, dia tidak tinggal diam. Hanya dia sahabat yang sesungguhnya. Dalam susah atau senang. Dalam sakit atau sehat. Ketika orang tidak. Ini yang pertama kita lihat dari firman Tuhan. Saman hudi ini atau kelinci dulu, tumbuh, mulainya juga dengan prahara. Ya. Persoalan yang dihadapi, kesulitan, 5-6 tahun lalu, 7 tahun lalu, selalu ada. Tapi sepanjang itu, jemaat ini tetap merasakan Tuhan hadir. Tuhan berkuasa. Ya tetap sahabat ketika semua tidak ada. Ini satu. Sekali lagi kalau pada pagi hari ada di tengah Anda merasa, laki gua aja kagak ngerti dua. Tuhan tetap mengerti Anda. Itu pegangan kita. Yang kedua saudaraku, ini yang paling gak enak. Si tua-tua Yahudi ngomong sama Tuhan Yesus, dekat Tuhan Yesus, dengar tentang Tuhan Yesus. Murid juga, orang banyak juga. Ini beragama semua nih. Tetapi kita bisa dekat, ngerti, kenal, tapi tidak yakin sedalam-dalamnya bahwa dia punya otoritas dan kuasa atas segala hal yang ada di dunia, termasuk atas diri kita dan semua yang kita kasihi. Bahkan semua harta dan posisi kita, semua itu kan titipan. Saya suka bercanda. Situ pakai Lexus, saya pakai Agya. Mati mobilnya tetap sama. Lu gak bawa Lexus lu pakai mobil hitam dengan pakai sirene yang gede, sama sama gue dengan tulisan sobat di kala duka. Nah, rumah lu 4.000 meter, gua 20 meter, atau di apartemen sono sama juga buntutnya, dapat 1 kali 2 meter. Itu kalau yang dulu, orang dulu. Kalau orang sekarang dalam bentuk guci ditaruh di Muara Baru, lalu jadi bagian dari reklamasi. Abu kita. Di sini saya papa ikut reklamasi, saudara-saudara. Tetapi yang kita mau katakan ini adalah semua yang kita miliki titipan. Perjalanan hidup kita pun titipan. Kita ngantri. Yang muda, yang tua kita mesti ngantri. Sewaktu-waktu tadi Pak Thomas di sana mengatakan kita waktu itu dipanggil. Sudah waktunya selesai. Udah graduate, udah lulus. Penggalang sudah lewat, penegak sudah harus siap kita. Tetapi selama itu banyak orang menjalani itu tidak menyadari otoritas Tuhan. Segala hal di tangan dia. Dan dia berkuasa. Yang sedih itu sekali lagi penatua itu tidak lihat. Murid tidak lihat. Yang lihat marah orang Romawi itu. Ini sangat menyedihkan. Saya pernah ngalami membawa seorang Islam kebaktian di gereja kami. Di Kayu Putih itu kami nambah 450 orang per tahun tambahannya. Yaitu mungkin pendeta-pendeta rekan-rekan di sana hebat-hebat ya. Tapi yang paling menarik, satu hari ada orang Islam masuk. Dia masuk ke tengah kami. Saya pas khotbah selesai minta di konseling. Itu istrinya Matoli Abdul Jalil. Dan saya tanya kenapa? Sudah berapa lama? Sering Pak. Sebab setiap saya main golf kalau bangun, ibu-ibu doa pagi keluar, mukanya bulat-bulat ketawa, menarik kayak melon. Gitu. Enggak kayak terong katanya. Saya jadi ketarik masuk ke sana dan lama dengerin firman Tuhan dan dia mendalami firman Tuhan lebih dari banyak orang.
Aneh itu. Sampai jadi kenal sama Matori gara-gara tuh orang begitu. Aneh kali ya. Nanti ceritanya panjang tentang itu. Tapi sekali lagi, kita bisa ada di gereja, aktif di gereja, berdoa, tapi tidak menyadari penuh bahwa Tuhan kita punya otoritas atau kuasa dan kasih yang begitu lengkap, lebih penuh di atas segala apapun juga. Sehingga tidak ada satu kuasa pun yang bisa membuat kita tersimpang dari Dia. Kalau kita mau mengharapkan itu. Si perwira pegang itu, dia sadar, inilah. Ada sakit penyakit, ya. Ada kerugian hidup, ya. Ada kesedihan, iya. Ada pengkhianatan mungkin, iya. Ada kegagalan mungkin, iya. Ada kegoblokan diri sendiri, iya. Tetapi kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Ini cerita itu mengatakan itu. Si perwira, lihat. Yang ketiga, Tuhan mau memperhatikan dan berkarya dalam hidup sang perwira. Dan itu terjadi karena si perwira dibantu oleh sahabat-sahabat yang sejati, yang justru hadir dalam kesusahan. Bahasa Inggrisnya, a friend indeed is a friend in need. Sahabat di dalam kesusahan, kebutuhan kita, justru sahabat yang benar. Kalau Indonesia ada namanya, ada uang abang sayang, enggak ada uang abang melayang. Nah itu beda, itu belayang itu ya. Kau pakai Samsung S7 kau temanku, kalau pakai Nokia 3660 sorry aja. Kira-kira begitu. Iman percaya si perwira ditopang oleh karya sahabat-sahabat yang mau buang waktu, buang tenaga untuk mendekati Tuhan Yesus. Berarti dalam hidup Anda dan saya, bisa saja iman Anda kuat, iman saya kuat. Selain memiliki Tuhan sebagai sahabat, kita juga perlu memiliki sahabat di tengah dunia. Saya masa beruntung punya Yulia sebagai istri saya, anggota orang Saman Hudi yang kemudian ke Layur. Karena dia sahabat saya yang paling baik, dia juga bilang gitu. Tuh dia kalau kita nggak ketemu 3 hari hilang, kehilangan banget. Ketemu untuk apa? Untuk berkelahi. Itu persahabatan sejati. Berkelahi sekian puluh tahun. Yang diperkeluarkan apa? Buku lu taruhnya kenapa di sono, kenapa nggak di sini gitu loh. Bukan hal besar hanya yang begitu-gituan. Itu tanda cinta kasih. Dia belum bosan ngerubah saya belum bosan ngerubah dia. Kalau udah bilang, udahlah ngomong sama si papi nggak ada gunanya, gampangan ngomong sama pembantu, itu cilaka. Ya. Sekali saudara-saudara, sangat indah. Kalau Anda punya iman, punya keyakinan, rindu pada Tuhan, tapi juga punya sahabat. Sahabat yang mau bersama kita berkarya. Sahabat yang bersama Tuhan berkarya di dalam hidup orang lain juga. Coba pikir sebentar, lihat kiri kanan. Orang gini banyak ya. Sini ada orang penting, ada jago musik, mungkin ada jago Thai boxing, tukang bikin kue, macam-macam. Berapa di sini antaranya yang Anda bisa katakan sebagai sahabat Anda? Coba lihat kiri kanan, ada nggak sahabat sini? Ya. Susah cari sahabat seperti dikatakan di awal. Teman banyak, kenalan banyak, cari sahabat sejati susah. Gini deh, mau ngetes sahabat atau bukan? Kalau hari ini Anda temukan pasangan hidup Anda nyeleweng, ada nggak orang sini yang bisa ajak ngobrol? Dan yakin tuh cerita nggak beredar? Itu sahabat. Nggak gampang. Itulah masih banyak orang Kristen kesepian. Makin berat tanggung jawab dia, makin kesepian karena nggak punya tempat ngomong. Bahkan kalau orang Tionghoa sejati nggak mau cerita sama istri, takut istrinya terbebani. Nah ini ya. Istri juga nggak mau cerita sama suami. Saya pernah ngalami istri kena kanker payudara stadium 3, tidak mau cerita sama suaminya. Sama pendeta cerita. Saya geret dong, yang suami situ bukan saya. Yuk dengerin istri dulu nih. Sibuk cari duit terus, ya. Cukup waktunya waktu istrimu. Saya ngomong kasar sekali saya, ya. Ya itu bisa terjadi begitu. Nah, apa kaitan teks ini mengenai sahabat, otoritas dan tindakan Tuhan dengan hari ulang tahun Pramuka yang ke-50? Saudara-saudara, yang pertama, ini bukan hari ulang tahun Pramuka. Jangan salah. Ini hari ulang tahun 50 tahun Tuhan berkarya. 50 tahun kesetiaan Tuhan. Pramuka ini pernah ngalamin keadaan yang susah. Cifoni, Kak Thomas, saya tahu ada saat-saat kalian ngeluarin duit pribadi. Dulu majelis kagak bantu tuh. Sekarang katanya majelis memberikan anggaran. Puji Tuhan, diberkati Anda dengan limpah. Ya. Kalau dulu, waduh, pembina Pramuka seringkali tuh mengeluarkan dana. Padahal mereka juga kerjaannya pada waktu itu
perlu banyak syafaat untuk dapat penghasilan cukup gitu ya. Tapi 50 tahun, bahkan ketika pramuka muridnya tinggal 1, ini berjalan. Ini gak ada gereja lain yang kayak gini loh. Di 139 GKI cuman Anda ya di sini. Sekali lagi kita puji Tuhan, ini kita rayakan 50 tahun Tuhan berkarya. Kesetiaan Tuhan. Bukan organisasi. Yang kedua, apa hubungan dengan sahabat? Saya hanya bicara dari sudut saya pribadi. Dari kacamata saya, Gugus Depan 431-432 adalah kumpulan di mana anak-anak dan remaja belajar memiliki sahabat yang seumur, yang lebih muda dan yang lebih tua. Dan belajar peduli dan menolong. Saya mengalami itu. Tidak mungkin saya menjadi seorang berdisiplin ketat, berani ambil resiko, rela hidup tidak nyaman, tidur di mana aja. Ngomong-ngomong tadi malam saya tidur di kasur Palembang karena ada tamu begitu banyak di rumah. Satu dari Doha, satu dari Medan, satu dari Kalamazoo, Michigan. Ya udah dah, gua tidur aja di bawah gitu. Itu kalau bukan pramuka udah sakit barangkali. Itu kehebatannya pramuka. Saya bisa tidur di mana saja, bahkan ketika istri ngomel, itu luar biasa. Yang itu bukan dari pramuka, dari papa saya dilatihnya dan dari mertua. Ya. Pramuka melatih saya juga untuk menanggung kesederhanaan. Dan ini tidak akan terjadi kalau bukan sahabat-sahabat anggota GKI Kelinci atau Samanhudi yang menjadi inspirasi bagi saya. Saya ingat Kak Thomas Adijaya, orangnya ada di sana, yang suka mijitin kaki saya dan setelah dipijit makin sakit. Ada Cifoni yang suaranya bagus dan suka main akordeon. Barang langka loh di GKI yang bisa main akordeon, gak ada 1 loh. Ya. Ada Kak Tatang Astra di Surabaya, Kak Frida, Kak Sieni, Kak Yosefin saya sering lihat di sini, ya, pendengar yang baik bagi kami dan banyak lain. Tanpa kritik, tanpa teguran, tanpa bantuan, pujian dan kehangatan yang mereka berikan, saya pasti jadi orang yang hidup untuk diri saya sendiri demi kepentingan diri sendiri saja dan tidak peka kepada kebutuhan Tuhan, orang lain, apalagi suara Tuhan. Saya mau cerita sedikit, melihat mereka ada teladan yang saya tidak pernah lupa. Satu hari ketika kami camping, ada pendeta dipanggil mau khotbah, baru mulai khotbah hujan turun rincik-rincik. Kita udah mulai bingung nih ya, wah ini dia nih. Kalau di sini nggak bakal hujan rincik, kalau di luar pramuka begitu resikonya kebasahan, jadi baptisan. Tapi masih rincik. Di pojok ada para pembina berdoa. Apa yang terjadi saya tidak tahu. 1972 saya baru mulai sekolah teologi. Hujan berhenti 10 menit kemudian. Bagi saya itu membekas. Peristiwa terekam dan dijadi pegangan. Ketika masalah muncul, apapun muncul, mujizat memang masih bisa ada. Bahkan di tengah GKI, mujizat ada. Salah satu rahasia kecepatan pertumbuhan kayu putih barangkali itu. Begitu banyak warga jemaat mengalami mujizat dan sharing dengan pendeta sampai kita malu. Dan kadang-kadang kita keluar air mata. Ya. Itu yang pertama kita tangkap. Pramuka, tempat bersahabat. Yang kedua, kita lihat dari pengalaman ini, saya kagum untuk hikmat yang Tuhan berikan pada GKI Kelinci dan Samanhudi. Majelis terutama saat ini yang menopang keberadaan pramuka dalam segala keadaan. Baik ketika masih populer, masih jadul, masih didatengin orang banyak, atau ketika jadul, atau lebih jadul lagi, dan ketika mau dihidupkan kembali. Ini dia. Samanhudi tetap menjadi sahabat bagi anggota pramuka dan pimpinannya, bagi pekerjaan Tuhan melalui pramuka. Bukan hanya nyuruh jaga parkir dan bersihkan mobil gitu ya, dulu gitu, tapi menjadi sahabat. Tidak selalu majelis mungkin cocok dengan pemikiran dan tindak tanduk kami, tetapi dukungan tetap diberikan. Puji Tuhan, 50 tahun persahabatan yang baik, tidak mudah lo ngurusin orang muda. Tempat ini punya suasana itu, peliharalah. 50 tahun sudah menjadi sahabat berkarya bagi Tuhan. Yang ketiga, kalau Anda bertanya karyanya apa? Apa cuma bisa berbaris-baris aja, main semafor, A, B, K, L, R, ya begitu ya. Saya masih hafal tuh, A, ya, D, A, M, A, K. Ada makanan apa enggak misalnya gitu ya. Gitu.
Saudara-saudara, apa hasilnya? Apa cuman begitu? Kak Thomas begitu atau nama talinya bener nggak? Jangan dipercaya tali temali itu tadi. Ya. Saudara-saudara, izinkan saya ngajak Anda melihat satu fakta. Dari pramuka ini sekurangnya yang saya kenal muncul 3 hamba Tuhan. Satu saya yang paling bengal. Yang kedua pendeta Dr. Robi Moningkah. Siapa yang gak kenal nama itu? Sydney, Melbourne, Australia. Sekarang ada di Taman Sari. Ngurusin Alkitab dan sebagainya juga. Pelayanannya luar biasa. Dokter. Satu lagi. Putranya Bobinyo, petinju. Bambang Yonan, pendeta Bambang Yonan. Melayani Tuhan di Medan. Saudara tahu berapa anggota jemaatnya? Kecil. Tapi dia setia. 15.000 orang. Dan terus nambah. Dan ketika mau diserang FPI bukan ngelawan, mereka berdoa. Dan saya yakin terus masih ada hamba Tuhan lain. Dan semua kalau ngomong masih sahabat mengatakan, kami muncul, kami merasa disentuh oleh sahabat-sahabat di gugus depan ini. Oleh pembina-pembina. Samanhudi melalui pramuka menghasilkan orang-orang yang lengket dengan firman Tuhan. Dan hidup doa yang mendalam. Walaupun mereka sesukses itu. Ya, bagaimana saya? Yang saya banggakan cuma satu. Melalui saya banyak naik gunung, termasuk di Everest. Dan satu hari karena naik gunung itu kenal dengan sebuah gereja. Dan GKI bekerja sama dengan gereja ini. Kami akan mengirim pendeta Adi Nathanael bulan depan ke sana kalau dana cukup. Karena GKI membantu mereka, bata demi bata, tiang demi tiang, membangun sebuah gereja di ketinggian 2.500 meter. Karena Anda ke pramuka, sahabat pramuka, pramuka bersahabat dengan kami. Kami punya sahabat di Nepal dan pekerjaan Tuhan terus mengalir. Orang sana kalau bicara GKI, mereka hanya bisa keluar air mata kata mereka. Kami tunggu itu puluhan tahun. Ada cerita mujizat bagaimana itu terjadi. Dananya dari mana? Dari anak-anak muda usia 20 tahun ke bawah. Dikumpulkan dalam 1 minggu. Jadi sekali lagi, karya pramuka dalam melalui hamba-hambanya. Dan orang-orang lain yang saya bisa sebut satu persatu banyak sekali. Dan terakhir, apa yang kita lihat hari ini? Bagi Anda yang tidak langsung terkait dengan pramuka, dengan 50 tahun pelayanan Samanhudi, pembentukan karakter dan penularan hidup yang bergantung pada Tuhan, maukah Anda mau mengakui depan Tuhan, saya butuh Tuhan saat ini juga. Yang bisnisnya bergerak di bidang mobil, kan sales lagi turun ya. Berarti komisi Anda turun. Kalau Anda manajer pasti dimarahin dulu. Yang bekerja di real estate, tahu sendiri kan, juga lagi stagnan. Di pabrikan sama. Repot ini kami yang konseling. Bisa 7 orang seminggu. Konselingnya diam-diam, jangan kasih tahu istri saya Pak. Bukan cuma di Kayu Putih, di tempat lain. Di Surabaya kemarin juga pada curhat, gak berhenti. Dan seterusnya. Akuilah kalau kita punya banyak masalah. Akuilah kadang-kadang kita resah melihat anak-anak kita lebih suka main game daripada belajar. Siapa yang gak pernah kenal Angry Bird, Bad Piggy, dan Sim City? Saya juga pemain Sim City dan dikalahkan oleh cucu saya usia 6 tahun. Apa gak depresi saya? Kalau bahasa Hokiannya kayak sim bolang cai gitu. Tertekan aku gitu. Saudara-saudara, kesehatan dengan makanannya kita makan. Ayam pakai suntikan, ayam cepat jadinya, telur disuntik katanya, sapi makan insektisida, yang aman cuman babi. Bener loh, saya belum pernah dengar babi kena kolesterol atau stroke, belum pernah gitu kan. Nah, tetapi di tengah hidup yang kayak begini, kita harus mengakui, berapa lama terakhir Anda memeluk dan mencium istri Anda dengan mesra? Ada sih ciuman, sama tinggal saya, gue besok pergi Singapura, besok, itu sih namanya ritual basa-basi gitu loh. Roman sudah diganti dengan sensitif, diganti dengan toleransi antara 2 orang beragama. Pekerjaan gak menentu, negara ini juga di tengah perubahan yang ada halangan begitu banyak. Sakit, penyakit, anak kita dan lain-lain. Tetapi maukah
pada hari ini, sesuai firman Tuhan, sesuai apa yang kita baca tentang Elia, kita mau mengatakan, saya punya masalah, iya betul, tapi saya punya sahabat. Dan sahabat saya punya sahabat-sahabat, terutama Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan membiarkan saya sendiri. Tuhan sedang mengajar saya mengenal kuasa dan kasih-Nya lebih penuh. Tetapi lebih dari itu, saat ini saya mengajak Anda, maukah Anda juga mengingat seorang sahabat Anda yang mungkin Anda perlu bicara pada Tuhan mengenai masalahnya, yang punya kesusahan, saudara, famili, sahabat baik. Tapi juga lebih dari itu, maukah belajar dari firman Tuhan, Anda mencari seorang sahabat, tempat berbagi cerita, perasaan, kegalauan, dan keyakinan Anda bahwa Tuhan ada di sini. Tanpa sahabat seperti itu, hidup Kristen kita kenal Tuhan, kita yakin, tapi tidak pernah kita melihat seperti si hamba yang sakit jadi sembuh. Tidak kita bisa melihat dan pertunjukan di depan orang lain. Tuhan akan hadir di sini. Tuhan masih hadir di sini seperti lain. Dan aku menunjukkan di dalam hidupku, apapun yang kualami, aku buktikan kuasa Tuhan nyata. Maukah Anda pulang dan pikirkan itu? Dan yakini Anda tidak sendiri di dalam hidup. Silakan ambil saat teduh masing-masing sendiri. Tuhan berkati Anda. Amin.
Eve landed me over on Canal Shore and I'll never come back anymore. Hallelujah. He delivered Johnny. Yes, delivered Johnny. Yes, delivered Johnny. Delivered Didn't my Lord deliver Johnny. Yes, deliver why not? I'll ever remember. Hallelujah. He delivered Johnny. Yes, delivered Johnny. Yes, delivered Johnny. Delivered Didn't my Lord deliver Johnny. From the lion's den. From the belly of the well and the Hebrew children from the fiery furnace. Oh, every man, yes, he did, deliver Daniel from the, oh yes. Oh, tell me. Oh, every man, yes, he did, deliver Daniel from the, oh yes, he did. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memasuki saat menghadap Tuhan, menyampaikan apa yang kita rasakan buat diri kita dan orang lain. Dan kita bisa mulai dengan doa pribadi, berapa menit, lalu bersama-sama kita akan berdoa. Bapa dalam surga, yang menjadi sahabat kami yang setia. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, juga di dalam tubuh pramuka di gereja ini. 50 tahun lamanya Engkau telah memimpin, dan yang kami percaya bahwa Engkau juga akan memimpin gugus depan ini selanjutnya. Berkati setiap pembina, berkati setiap anak didik, siaga, penggalang, penegak. Tuhan, karuniakan anak-anak-Mu ini dengan kasih setia dan pengertian akan firman-Mu, agar tiap daripada kami, juga dari jemaat ini, boleh mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal Engkau sebagai juru selamat, dan menjadikan sahabat di dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak persoalan yang akan kami hadapi dan telah kami hadapi bersama-sama dengan Engkau. Biarlah pengajaran ini boleh mengajar kami untuk tetap belajar mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kehidupan kami berkeluarga, di dalam kehidupan kami dengan sekolah, dengan teman-teman kami, kuliah, dan di tempat kami bekerja. Tuhan, tetap jadilah sahabat kami yang memimpin perjalanan hidup kami ini. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan boleh kami belajar. Jadikan Engkau sebagai sahabat di dalam kehidupan kami, karena Engkaulah sahabat yang sejati, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. 24 jam Engkau tetap
mau diganggu oleh kami, dan Engkau selalu menolong dan menopang anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu ini Tuhan. Berkati gereja ini, berkati majelis, pendeta, dan setiap pekerja dengan segala kelimpahan-Mu. Berkati juga gugus depan ini untuk anak-anak-Mu yang setia, yang tetap memimpin, menjaga adik-adik. Terima kasih untuk anugerah-Mu ini Bapa. Berkati mereka dan juga anak-anak didik mereka dengan kasih setia-Mu yang luar biasa. Terima kasih, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua yang ada di tempat ini dengan segala kelimpahan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Terima kasih. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga mau berdoa buat rekan-rekan kami, sahabat, sesama anggota jemaat yang di dalam kesusahan. Ada yang mungkin punya kesulitan keuangan, karena apa yang diperoleh dengan kewajiban-kewajiban pembayaran mereka tidak seimbang. Ada yang kesulitan di dalam hubungan di rumah tangga, karena komunikasi tidak berjalan baik. Ada kekecewaan-kekecewaan. Ada orang-orang yang tidak puas dengan pekerjaannya, yang mengalami kegagalan, yang mengalami tentangan orang lain, yang mengalami sorotan orang yang tidak adil. Bagi mereka kami berdoa, Tuhan mau jamah mereka, berikan kepastian saat ini, bahwa mereka tidak akan pernah sendiri ketika mereka memanggil Engkau sebagai sahabat, dan bukan hanya sahabat biasa, tapi sahabat yang berkuasa, mengatasi semua masalah yang kami alami. Kami mau berdoa untuk pelayanan jemaat ini Tuhan. Telah nyata jemaat ini menjadi berkat buat banyak orang, menjadi inspirasi. Tapi jemaat ini berada di tengah kota, di mana orang-orang muda mencari tempat tinggal, mulai ke pinggir kota, ke tempat yang lebih murah. Tolonglah kami agar kami bijak dan tahu apa yang mesti kami lakukan, supaya jemaat ini tetap dinamis dan punya vitalitas yang tinggi dan berdampak yang indah, menjadi inspirasi. Kami mohon semua yang terlibat pelayanan mendapat berkat Tuhan secara nyata. Kami mau berdoa bagi keluarga demi keluarga, untuk anak-anak yang pada saat ini mendekati masa libur sekolah, bagi orang tua yang mencari sekolah, bagi orang tua yang kecewa dengan prestasi anak, dan berbagai hal lain. Tuhan, biarlah kami tahu di tengah keluarga Engkau juga sahabat kami ketika kami merasa sendiri. Kami juga memohon pimpinan Tuhan untuk pelayanan jemaat ini secara khusus, untuk pelayanan Fox Glorify Choir yang akan mengikuti Lana International Choir Competition di Chiang Mai bulan Oktober ini. Tuhan, biarlah hal ini terjadi, Tuhan lengkapi apa yang mereka butuhkan, tapi supaya mereka sadari, ini mereka lakukan untuk memuliakan sahabat mereka, yaitu Tuhan Yesus. Banyak yang kami minta Bapak, banyak yang kami tidak bisa ungkapkan dalam kata-kata, tapi Tuhan tahu. Dan kami mau berdoa bagi kota kami dengan segala macam kesulitannya, terutama untuk gubernur kami. Biarlah rekan kami Basuki Tuhan pimpin, di tengah kesibukan, tantangan, dan pencapaian, dia tetap punya masa hening dan dengar suara Tuhan lebih penuh. Tuhan juga pimpin presiden kami dengan rencana yang begitu besar, tapi dengan kebutuhan pembiayaan yang tidak selalu berjalan baik, dan begitu banyak tantangan dan halangan. Lindungi beliau, berikan hikmat. Banyak yang kami minta Bapak, tapi kami tahu semua ini dilengkapi dalam satu doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami, yang kami akan lantunkan. Hidup
bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur dan sukacita dalam derap bersama untuk berkarya bagi dunia melalui persembahan kita. Dengan mengingat perkataan Yesus yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35c. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ungkapan senada juga dikatakan oleh Baden-Powell. Ingatlah, bukan apa yang kamu miliki, tapi apa yang kamu berikan yang mendatangkan sukacita. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, sorak, haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Umat diundang berdiri.
Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mari kita membawa persembahan kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertata di sorga, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu melalui firman yang begitu indah kepada kami. Sehingga iman kepercayaan kami selalu diperbaharui dan memampukan kami taat dengan perintah-Mu. Juga menyatakan saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Bapa Surgawi, kami bersyukur yang telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu dengan limpah untuk kami nikmati dalam hidup ini. Oleh rahmat-Mu, kiranya Engkau berkenan menerima dan kuduskan persembahan kami ini yang kami letakkan di hadirat-Mu. Dan berkatilah kami dalam menggunakan segala anugerah-Mu. Kami naikkan doa syukur kami demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilin-Ku lihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Haleluya.